Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya udah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan kembali suasana asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Leo. Ini untuk melihat gimana sih keadaan Leo saat sekarang bersama dengan pasangan sahnya. Tapi seperti biasa sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Leo dengan pasangan sahnya. Ya, jadi kalau mau lihat begini ya. Ini Leo mau seburuk apapun sikapnya, perilakunya gitu ya, ucapannya gitu ya, ke dalam menjalani kehidupannya dia, terutama ketika bersangkutan tentang kepentingan atau tentang relationship dia bersama dengan si pasangan sahnya ini. Tapi kalau mari lihat si pasangan sah ya, dia ini tuh tetap akan sayang, tetap akan mencintai Leo ini gitu loh. Jadi yang kayak ketika bersama dengan Leo, di sini tuh sudah ada ya perasaan kedekatan secara emosional yang sangat amat dalam dari pasangan sahnya Leo ini kepada Leo gitu loh. Ya, jadi ya memang dia mungkin acap sekali, merasa tersakiti ya, merasa dirugikan bahkan gitu ya, dicederai harga dirinya gitu ya, diambil hak-haknya dia gitu ya, tidak diberikan oleh Leo tanggung jawabnya Leo sebagai pasangan kepada si sahnya ini. Tetapi ya tadi si pasangan sah mungkin ya bisa merasa terluka gitu ya, bisa merasa kecewa dan sebagainya. Tapi seperti kata Mari tadi, kayak seperti mampu aja gitu memaafkan Leonya gitu ya, mampu aja. Jadi memang begini, mungkin ya kalau secara sikapnya Leo itu tuh satu hal yang dia benci gitu. Tetapi ketika dia melihat sosok wujud Leo ini, ya rasa benci itu tuh kemudian terbelah gitu loh. Membenci sikapnya, membenci perilakunya, tetapi dia tidak bisa membenci figurnya, sosok seseorangnya gitu loh. Ya, karena mungkin seseorang ini tuh yang menjadi pasangan sahnya Leo, dia kayak udah mencintai jiwanya Leo gitu loh. Ya, mungkin dia ya sudah memang tahu juga sebenarnya mungkin Leo ini ya orangnya baik, ya orangnya sebenarnya itu tuh penyayang gitu ya. Hanya saja ya tadi mungkin masih ada ego-egonya dia ya, ego-egonya Leo ini. Nah, si egonya ini yang dibenci sama si pasangan. Soalnya ketika si egonya ini mengambil alih ya kehidupan Leo, nah disitulah Leo menjadi perselingkuh gitu ya. Leo menjadi orang yang arogan gitu, Leo menjadi orang yang narsis dan sebagainya gitu ya. Leo menjadi seseorang yang kayak bisa aja menistai hubungan mereka ini, terutama kalau hubungan ini tuh sudah masuk ke level rumah tangga gitu ya. Jadi kayak terhina atau dihinakan kesakralan cinta, kasih sayang gitu ya oleh si egonya Leo. Makanya di situ tuh hanya sikapnya Leo, hanya perilakunya Leo yang dibenci gitu loh. Yang dibenci sama si pasangan sah, tetapi tidak orangnya. Nah di situ. Dan memang sih kayaknya gini ya, mungkin ketika berjumpa, bersua Leo dengan si pasangan sah adalah interaksi pertemuan atau mungkin ada interaksi komunikasi. Nah di situ bisa aja memang Leo sebenarnya kayak yang sweet, kayak yang manis gitu ya ke dia gitu loh. Jadi tapi mungkin di balik punggungnya dia, nah di situ yang Leo baru menjadi garang, menjadi liar, menjadi dan sebagainya. Nah seperti itu ya. Jadi yang kayak tidak melulu
misalnya kenarsisan tadi, atau sikap kasar, atau sikap menista tadi terus-menerus diperagakan Leo di hadapan si pasangan sah, gitu ya. Bercampur baur di sana, antara terkadang terlihat gitu ya, mencoba untuk membahagiakan si pasangan sah, membuat hati si pasangan sah bahagia ya, bikin bersemi-semi cinta, bunga-bunga cintanya si pasangan sah gitu ya, terkadang seperti itu. Jadi yang kayak bisa aja di sini tuh sikapnya Leo cenderung katakanlah balance gitu ya. Masih ada, atau jangan balance lah ya, atau jangan balance lah, sejelek-jeleknya kejadian gitu ya, sejelek-jeleknya perilaku, tidak balance katakanlah ya 70% mungkin hal yang aneh-aneh gitu ya yang dilakukan oleh Leo, 30% hal yang membuat si pasangan sahnya ini tuh bahagia berbunga-bunga gitu ya. Tetapi si pasangan sah dia tidak bisa menafikan 30% kadar bahagianya dia yang berusaha untuk dia lihat ya, dari sikap-sikapnya Leo kepada dirinya. Nah seperti itu. Sebenarnya tentu dia berharap agar lebih banyak gitu ya, Leo ini tuh menumpahkan kasih sayang ke dia gitu loh. Ya mengurang-ngurangi sikap buruknya Leo gitu ya, di hadapannya dia ataupun di balik punggungnya dia gitu. Jadi kayak yang ya tentu dia mencintai Leo ini tuh dalam bukannya, tapi dia yang kayak berusaha ya, berusaha untuk tetap bertahan melihat gitu, melihat sisi Leo yang dia cintai gitu ya. Nah jadi yang tentu harapan dari si pasangannya Leo ini tuh ya gimana lah ya, harapan dari seseorang untuk pasangannya ya setia, ya bertanggung jawab, ya mendewasa di sana kan gitu ya. Nah jadi saya rasa si pasangan sahnya Leo ini tuh tetap bertahan dalam kehidupan bersama dengan Leo ini ya karena itu tadi sedang menunggu gitu ya, sedang menunggu Leo ini tuh menjelma, berubah gitu ya, untuk menjadi versinya Leo yang lebih baik lagi. Nah, dalam beberapa waktu belakangan ini, saya rasa ya si pasangan sahnya Leo ini tuh ya mau nggak mau ya, ini tuh kayak yang harus lebih sering lagi untuk memalingkan wajahnya dia dari Leo, walaupun bukan hal itu yang dia mau sebenarnya ya, bukan hal itu yang mau dia lakukan gitu. Kalau bisa mah setiap hari, setiap waktu, setiap menit, setiap detik gitu ya, tetaplah ada terhubung berinteraksi dengan Leo, ngobrol-ngobrol kah melalui chattingan atau melalui teleponan atau ya mungkin jalan-jalannya, bersentuhan secara langsung gitu ya, melakukan aktivitas-aktivitas bersama. Hal itu yang ingin dia lakukan. Tetapi karena kondisi dan keadaan, maka di sini tuh mau nggak mau dia lebih harus banyak ya, lebih harus banyaknya itu tuh menjauh dari Leo ini, atau kalau bisa itu tuh mengajari dirinya dia untuk tutup mata dari menyaksikan bagaimana Leo ini gitu ya. Karena semakin dia mengamati, semakin dia melihat, semakin dia mendengar lika-likunya Leo di sana gitu ya. Di situ tuh kayak yang justru kayak yang menyadarkan dia gitu loh, bahwa dia harus melepaskan Leo ini, setidaknya melepaskan harapan-harapannya dia yang indah bersama Leo ini gitu ya. Karena ya udah pasti ya kenapa seseorang disarankan untuk meninggalkan, karena pasti ada yang dilihat, disaksikan, didengarkan, hal-hal yang berkemungkinan membuat dirinya sedih gitu ya, membuat dirinya kecewa gitu ya, lebih banyak lagi tentu saja, kecewa lebih banyak lagi, sedih lebih sering lagi gitu. Karena di saat ini mari lihat Leonya kok kayak semakin percaya diri gitu ya, semakin percaya diri, ingin tebar pesona ya kepada pria lain atau kepada wanita lain gitu loh.
ya. Dan bahkan mungkin di sini tuh bisa aja Leo cukup vulgar ya, cukup terang-terangan gitu loh. Jadi kayak hampir-hampir perasaan sungkan sehingga harus menutupi sepak terjang di luar sana itu tuh tidak kelihatan dalam sikapnya Leo di saat ini gitu. Ya, saking vulgarnya ini mari lihat ya. Jadi kayak yang ya merasa bahwa sebuah kewajaran apabila dia bisa berinteraksi dengan asmara-asmara lain di luar sana gitu ya. Nah jadi kayak yang gak ada lagi gitu perasaan malunya, sungkannya gitu ya, perasaan tidak pantasnya, kayaknya gak ada lagi gitu. Nah disanalah makanya si pasangan sah ini tuh kayak yang seperti Mari katakan tadi, semakin melihat, semakin menyaksikan Leo, semakin banyak sebenarnya alasan atau semakin kuat alasan untuk mempertimbangkan ulang ya, mempertimbangkan ulang relationship-nya dia ini bersama dengan Leo. Untuk hal praktisnya mempertimbangkan melanjutkan atau menghentikan relationship ini gitu ya. Tentu kalau dia mau melanjutkan relationship bersama dengan Leo, ya memang harus tetap menyadari terus-menerus perasaan sayangnya dia kepada Leo, perasaan cintanya dia kepada Leo gitu ya. Nanti perasaan sayang dan cinta itu tuh akan mengalahkan atau akan meredakan, katakan gitu ya, akan meredakan rasa pedih, rasa sakit melihat bagaimana Leo ini tuh menebar cinta ya, menebar asmara, bukan cinta ini sebenarnya ya. Karena di sini tuh ya hanya kesenangan aja nih. Jadi bukan cinta ini ya, bukan menebar cinta. Tapi menebar asmara aja lah katakan gitu ya. Menebarkan asmara ke luar sana. Nah kaget lah ya. Jadi yang kayak kalau Mari lihat diam-diam memang egonya Leo ini tuh kok kayak merasa bangga gitu loh ya. Apabila dia bisa dengan terang-terangan pula menunjukkan ke si pasangan sahnya ini gitu ya, bahwa bukan hanya ada dia satu-satunya dalam hidupnya Leo. Ada si Tono, ada si Tini, ada si Marno, ada si Mawar gitu ya, gitu. Kayak ada rasa bangga, nggak tahu nih bangga sebab karena apa? Apakah karena merasa ya mendapatkan pengakuan bahwa dia keren, dia cantik, dia ganteng, dia dicintai, dia disayangi oleh banyak orang, dia mampu menaklukkan banyak manusia. Jangan-jangan begitu ya. Jadi yang kayak sembari merendahkan si pasangan sah, ini si ego ini ya, tapi memang tindakan ego, sembari merendahkan kemuliaan manusia, yaitu kemuliaan si pasangan sah. Nah di situ juga Leo nampaknya sedang berjuang gitu ya, sedang berjuang untuk meninggikan pride egonya dia sendiri gitu loh ya. Karena ini kan bukan hal yang wajar ya di dalam sebuah ikatan relationship terjadi perselingkuhan gitu ya. Itu kan ada penistaan pada sakralnya relationship, terutama kalau ini sudah pernikahan ya. Tetapi justru di sini tuh Leo kok kayak bangga gitu loh ya, kok kayak bangga dan membanggakan sepak terjangnya dia di hadapan si pasangan sah, berarti merendahkan kemuliaan dari si pasangan sah gitu ya. Nah di situ jadi yang kayak meninggikan diri dengan cara merendahkan orang lain. Nah begitu nih diam-diam sikapnya ego Leo di sini gitu ya. Dan si pasangan sah ini ya tadi Mari lihat itu tuh kok kayak memang tidak mau ya, tidak mau terluka, tidak mau di situ tuh bahkan jatuh kepada stage ya, kondisi merana karena hubungannya dia bersama dengan Leo ini gitu. Jadi yang kayak seseorang ini tuh ya, pasangan sahnya Leo sedang bersih-bersih di sini kalau Mari katakan ya. Bersih-bersih dari semua ekspektasinya kepada Leo ini. Jadi ya beberapa kayak ya
mungkin belajar masa bodoh gitu ya, belajar masa bodoh, belajar cuek gitu ya. Ya belajar menerima kali, ya menerima apa adanya Leo ini setidaknya untuk saat sekarang gitu loh. Dengan cara agar lebih mudahnya dengan cara ya kata Mari tadi, lebih sering ya menutup mata, menutup telinga gitu ya, melakukan aktivitas-aktivitas lain barangkali seperti itu ya. Jadi yang tidak membiarkan pikiran dan perasaannya dia hanya terpaku kepada Leo satu-satunya di saat ini gitu. Nah di situ ya, soalnya semakin dia menyaksikan, semakin datang dorongan dari dalam diri gitu ya untuk melepaskan Leo ini. Nah kayak gitu. Tapi memang untuk melepaskan diri dari Leo mungkin tidak akan gampang ya, tidak akan gampang. Apalagi ketika kalau Leonya bersikap sweet sama si pasangan sah gitu ya. Ketika ngomongnya itu tuh mesra ya, memakai suara-suara yang merdu gitu ya, memilihkan kalimat yang indah gitu ya, atau mungkin hadir di hadapannya si pasangan sah dengan tampilan yang berdandan, cantik gitu ya, atau ya sedikit menambahkan gaya gitu ya, model pakaian kah, sisiran rambut kah, parfum kah gitu ya. Jika Leo memperindah dirinya dia secara fisik, nah ini tuh bisa bikin si pasangan sah agaknya kelepek-kelepek, mari lihat ya. Jadi yang kayak cantik di mata gitu ya, itu tuh bisa menyenangkan hatinya dia gitu ya. Indahnya apa yang dia katakan Leo, ini tuh menyenangkan telinganya dia gitu ya. Nah sikap-sikap tingkah lakunya Leo yang kayak ya apalah gitu ya, seorang pangeran yang lagi memuja seorang putri. Nah itu tuh, hal-hal itu tuh yang membuat si pasangan sahnya Leo ini tuh, kata Mari, tidak gampang ya untuk meninggalkan Leo ini. Nah di situ. Jadi yang juga kayak terbelah dirinya dia gitu ya, bukan hanya dia melihat Leo ini secara terpisah antara sikap dan orangnya gitu ya. Dia juga bisa di situ tuh terbelah. Kalau akal sehat mungkin akan bilangin ke dia gitu, bahwa ini bukanlah hubungan yang layak untuk dia jalani gitu ya. Tetapi secara perasaan gitu ya, secara emosional, wah kok kayaknya senang, kok kayaknya happy gitu ya. Kok kayaknya ya berbunga-bunga, berdesir-desir di situ perasaannya dia setiap terhubung dengan Leo ini gitu loh. Nah jadi disitulah hal yang membuat si pasangan sah kok agaknya berat ya, kok agaknya berat untuk melepaskan diri dari Leo ini. Nah walaupun untuk beberapa mungkin sudah mampu menahan diri untuk tidak mengajak bertemu, untuk tidak mengajak berkomunikasi gitu. Tapi pikiran sering melayang kepada Leo, perasaan sering merindukan Leo gitu ya. Nah di situ, jadi kayak oke, tubuh fisik tidak sedang berjumpa gitu ya, tetapi pikiran dan perasaan tadi masih terkoneksi kuat dengan Leo sampai saat ini gitu ya. Oke baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Aquarius, berikut ada energi dari Capricorn, ada energi dari Scorpio ini ya, Pisces, Cancer, ada energi dari Leo sendiri, ada energi dari Virgo menutup pembacaan kita kali ini. Oke baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.